Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas stok showroom kami, yaitu Toyota Calya 1,2 G tahun 2016. Ini dia matic, transmisinya matic. Nah, dan saya juga akan men-share bagaimana jika kita mau memilih mobil second agar kita mendapatkan mobil yang berkualitas, mobil bebas banjir, dan mobil bebas nabrak. Nah, untuk pertama kalinya kita lihat dari fisik secara keseluruhan. Nah, kita lihat batas-batas ini, nut di antara bodi ini masih lurus ya, masih lurus, terus jaraknya juga masih sama. Coba kita kelilingi dulu. Sebelum kita ngelihat ke bagian dalam, coba kita kelilingin dulu bodinya. Nah, di bodi ini pun juga ada pantulan. Bisa kita center bahwa terdapat pantulan benda-benda yang ada di samping. Nah, coba kita perhatikan secara keliling. Ini ada indikasi bekas ketok atau diperbaikin ya, sudah bekas nabrak, penyok, terus direkondisi lagi. Ini kalau kita perhatikan dengan seksama itu akan terlihat. Nah, seperti itu. Nah, kita perhatikan secara keliling mobil tersebut. Nah, setelah kita ngelihat mobil secara keseluruhan dari fisik, nah kita coba masuk ke dalam. Nah, untuk Calya ini itu remote sudah menyatu dengan kunci seperti itu. Dia juga kalau nggak salah sudah immobilizer ya, jadi sudah aman. Apabila ada yang mencoba menduplikat kunci ini ya agak sulit. Nah, ini ada tombol mengunci, ini ada tombol membuka. Nah, seperti itu. Oke, ayo kita lihat ke bagian dalam. Nah, untuk pertama kali kita ngelihat ke bagian dalam itu kita lihat kondisi fisiknya. Kondisi fisik di bagian dalam ruang kabinnya, kita perhatikan joknya. Ini kebetulan joknya orisinil, masih bahan fabric ya. Bahan fabric masih bagus, tidak ada sobekan, bersih juga. Nah, kita perhatikan juga di bagian dashboard. Di bagian dashboard kita perhatikan juga untuk setirnya juga masih bagus, kulit jeruknya masih bagus. Terus ini matic, kita ngelihat di tuas transmisi yang sering tersentuh tangan, ini juga masih bagus. Kita ngelihat komponen-komponen ya. Nah, ini kebetulan dibungkus plastik, jadi ya kalau misalnya memang plastiknya bisa dicopot bisa seperti itu. Nah, tape-nya masih orisinil ya, jadi bisa player CD MP3 dan radio, cuman belum LCD TV seperti itu. Oke, nah salah satu indikator jika kita melihat mobil itu bekas banjir adalah dengan kita ngelihat di kolong dashboard. Coba kita center dulu bagian kolong itu, kita lihat apakah ada indikasi karat. Nah, terus juga kita coba center juga di bawah jok. Di bawah jok kita perhatiin masing-masing jok ada indikasi karat atau tidak. Kalau ada ya kita bisa perkirakan mobil ini ya pernah kena banjir seperti itu. Nah, kita perhatikan juga di seal pintu. Seal pintu utuh, karena kalau seal pintu sudah tidak utuh ada indikasi bahwa pintu sudah diganti. Nah, ini juga door trimnya juga masih bagus. Dia sudah power window di keempat kacanya seperti itu. Dia juga sudah electric mirror seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk dan duduk di kabin. Kita perhatikan sekeliling kabin seperti itu, kita lihat. Nah, kalau kita sudah merasa nyaman di dalam kabin, nah yang perlu kita cek adalah sebelum mesin kita nyalakan, coba kita cek dulu oli, terus air radiator, terus habis itu ada rembesan-rembesan di mesin atau tidak. Jika kita udah cek itu, coba kita nyalakan. Nah, kita coba nyalakan mesinnya. Nah, mobil dengan kondisi mesin yang bagus itu sangat minim getaran di kabin. Sangat minim getaran di kabin. Nah, seperti itu. Kita coba cek juga AC-nya, apakah AC-nya hembusan anginnya masih kuat.
Terus habis itu AC-nya juga masih dingin. Nah, terus habis itu kita coba juga untuk ini kebetulan matic, kita coba untuk perpindahan maticnya. Nah, perpindahan matic pada masing-masing gigi ini masih bagus, halus, tidak ada hentakan. Nah, seperti itu. Dan juga salah satu tips kita mencari mobil second, kita cari tempat yang kita bisa test drive. Kita bisa leluasa test drive karena di situ kita bisa merasakan kaki-kaki mobil, mesin, transmisi, dan rasa berkendaranya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi jangan hanya kita menyalakan mobil, ngecek aja secara fisik, tapi kita wajib test drive. Seperti itu. Oke? Sekarang kita coba lihat mesinnya. Kita buka dulu kap mesinnya. Ini kita buka dulu kacanya supaya menghindari mobil terkunci. Oke. Toyota Calya ini mengusung mesin 1200 cc 4 silinder. Dia sama mesinnya dengan kembarannya Daihatsu Sigra. Terus habis itu juga sama dengan mesin Agya dan Ayla yang yang mesinnya 1200 cc. Jadi untuk pertama kali kita periksa juga seal pada kap mesin masih utuh atau tidak. Kalau sudah tidak ada seal atau sealnya sudah berantakan, berarti ada indikasi reparasi atau sudah diganti kap mesinnya. Terus habis itu kita periksa juga bagian apron. Ini bagian apron besi yang panjang di depan. Nah, ini masih utuh, bagus, tidak ada bekas ketokan. Terus di dalam komponen mesin pun juga kita perhatikan. Kita perhatikan juga baut-baut, mesin ada rembes. Nah, tadi saya juga bilang periksa oli dan air radiator untuk memastikan. Nah, dan juga suara mesin yang bagus itu dia iramanya itu beraturan. Jadi tek 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 seperti itu. Jadi kalau sudah iramanya tidak beraturan berarti ada indikasi mesin sudah bermasalah seperti itu. Oke, sekarang kita tutup kap mesinnya. Nah, kita mencari mobil keluarga dengan 7 seater. Nah, ini adalah salah satu pilihan mobil dengan 7 seater dengan bensin yang irit seperti mobil city car karena mesinnya kecil 1200. Nah, tapi kita lihat juga di dalam bagian baris keduanya ini cukup lega. Ini posisi mengemudi saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi duduk saya juga masih bagus ya, saya masih ada jarak yang lumayan ke lutut. Nah, seperti itu. Nah, ini juga dia senderan kepala bisa di-adjust naik jadi menyesuaikan dengan ketinggian kita, dan posisi rebah pun juga ini coba kita naikin dulu. Agak keras ya, sudah nggak apa-apa. Nah, saya susah pakai satu tangan. Oke, sekarang kita coba untuk menyenderkan bangku. Nah, ini posisi rebah saya cukup nyaman, cukup enak. Kita beristirahat di baris kedua seperti itu. Oke, coba kita ratakan lagi. Nah, bangkunya jatuh. Bangku yang di mana? Di bagian belakang. Nah, ini juga cukup nyaman untuk 3 penumpang. Di sini ada headrest juga. Jadi 3 di baris kedua ini mendapatkan headrest seperti itu. Nah, untuk cup holdernya ada 1, 2 di bagian tengah dan 2 juga di bagian belakang. Nah, di sini juga ada armrest untuk supir seperti itu. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Oh, ini tadi yang bunyi jok ini jatuh. Jadi coba kita angkat dulu. Nah, kalau posisi posisi bangku baris ketiga ditegak dilipat, ini kita dapat space bagasi yang cukup luas. Jadi cukup luas. Nah, jika kita naikkan masih ada space yang lumayan. Nah, ini kita bisa lihat masih ada space yang lumayan untuk 2 kopor kecil seperti itu. Nah, kita periksa juga seal yang ada di mana?
Di pintu juga kita periksa masih utuh atau tidak. Oke. Nah, mobil yang kompresinya bagus itu biasanya dia masih mengeluarkan embun di knalpot seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa kompresi mesin masih bagus. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke bagian kiri. Nah, ini door trim juga masih bagus, seal di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, sealnya ini dia bahannya apa? Seperti karet, jadi dia tidak keras seperti itu. Kalau keras udah ada kemungkinan dibuat lagi dempul, pakai dempul. Nah, ini bagian tengah bangku baris kedua seperti itu. Nah, oke. Terus kita perhatikan lagi. Nah, ini door trimnya juga masih rapi, masih bagus. Terus habis itu seal-seal di pintu juga masih utuh. Seal-seal di pintu masih utuh. Nah, seperti itu. Nah, ini di bagian samping supir, joknya juga masih bagus. Oke, terus plafonnya juga masih bagus. Nah, untuk dia sama seperti apa? Seperti kembarannya Sigra. Jadi Calya ini tidak AC double blower, tapi dia ini apa, kipas yang menghantarkan AC ke bagian belakang. Jadi hembusan AC dari depan diantarkan ke belakang menggunakan kipas seperti itu. Nah, ini ventilasi AC. Nah, ini juga ada ruang penyimpanan seperti itu. Nah, ruang penyimpanan. Terus habis itu di sini tadi sudah kita tunjukkan, ini rem tangan. Ini rem tangan, di sini ada apa? Ada armrest. Nah, oke. Nah, oh ya, saya juga lupa menunjukkan bahwa mobil ini kilometernya 75.000 tangan pertama. Untuk ukuran mobil di 2016 ya sudah sekitar hampir 5 tahun, masih cukup oke lah, di rata-rata 15.000 per tahun. Nah, ini dia service record Toyota. Servis berikutnya di kilometer 80.000 seperti itu. Nah, kebetulan buku servisnya masih ada di pemilik sebelumnya. Saya belum ambil, tapi yang jelas ada. Mobil ini servis record Toyota seperti itu. Oke. Buku manual juga ada. Ini tadi buku manual saya tunjukin. Ini buku manualnya ada. Jadi buku servisnya pada saat servis terakhir ketinggal di dalam rumah. Oke. Nah, dia juga gantungan sebelumnya juga masih disimpan rapi. Jadi kita bisa melihat histori dari mobil ini gitu kan. Karena kilometer ini bukannya apa-apa. Untuk merisetnya sangat mudah. Kita mau bikin kilometer berapa aja bisa. Tapi kalau mobil dengan service record itu ya kemungkinan itu kita bisa meminimalisasi orang untuk mengakali kilometer seperti itu. Oke, mungkin itu saja review kami mengenai Toyota Calya 1,2 Matic tahun 2016 seperti itu. Nah, jika berminat silakan menghubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamatnya ada di deskripsi kami. Kami juga melayani pembelian cash dan kredit. Kredit pun juga kita ada rekanannya untuk kredit syariah seperti itu. Nah, kita juga menerima tukar tambah mobil. Jadi trade in juga kita terima seperti itu. Dan untuk di kawasan showroom kami ini juga dia luas. Jadi untuk test drive lumayan luas, jadi dalam memilih mobil bisa leluasa kita coba. Nah, dan juga untuk memilih mobil kita harus sabar. Jadi sabar, coba bandingkan dengan mobil-mobil lain yang kita lihat. Jadi ada pembandingnya dan pilihlah mobil dengan kualitas yang terbaik. Karena mobil juga nilainya kan bisa puluhan dan ratusan juta. Sayang kalau kita beli tapi kita tidak dapat kualitas yang maksimal. Sekian saja ulasan dari kami. Jika menyukainya silakan tekan tombol jempol. Tolong subscribe di channel kami dan terima kasih, sampai jumpa lagi.